Kalau kau di dunia tidak pernah tahu siapa yang kau percaya, siapa yang kau berikan kepercayaan kepada Tuhanmu, kau tidak akan tahu Tuhanmu. Karena di situ harus punya niat. Niat untuk mendekat, niat untuk bersamanya, niat untuk memberikan sebuah kepercayaan. Lah mendekatnya itu dengan hati yang ikhlas, mempercayai. Karena yang kau berikan kepercayaan itu bukan makhluk sifatnya, bukan benda sifatnya, bukan kalimat sifatnya, bukan perilaku, amalia sifatnya. Yang kau berikan kepercayaan itu yang menghendaki kamu hidup itu loh, yang bisa kau berikan kepercayaan. Yang menitipkan kamu dalam kandungan ibu. Sudah bisa ditangkap Pak Ikhwan. Sedikit pertanyaan saudaraku. Oh iya, silakan Pak Rahman. Bisa Oke, sedikit pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman itu sesungguhnya warahmatullahi wabarakatuh. Iman itu kan diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati dan diaplikasikan dalam amal perbuatan. Nah, menurut pandangan Pak Ikhwan, penilaian Allah untuk mendapatkan rahmat, apanya manusia dinilai? Apakah dari amaliyahnya atau cukup dengan keyakinannya? Karena apa? Yang saya pahami bahwa betul amal itu bukan penentu orang masuk surga, tetapi tanpa amalia juga apa yang mau dinilai? Intinya di sini amalianya amalia yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'buduna mukhlisin. Artinya apa? Amal yang dimaksud di sini adalah lillahi ta'ala. Kalau amalnya sudah lillahi ta'ala, maka menurut pemahaman saya itu sudah bisa mendapatkan rahmat. Menurut penilaian Pak Ikhwan, amalan seperti apa yang mendapatkan rahmat, atau samakah nilainya orang yang taat dengan tidak taat, orang yang bahlul dengan taat, atau semua manusia sama saja di sisi Allah? Silakan jawab saudaraku supaya ada pencerahan dari panjang lebar tadi itu sudah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Rahman, ini pendapat kita diskusi. Pernah ada sebuah peristiwa, seorang ulama yang hidupnya 1000 tahun. 1000 tahun loh ya, bukan usia orang-orang yang kalangan umumnya masa-masa sekarang ini. Itu 1000 tahun itu sudah luar biasa, hidup 1000 tahun. Hidupnya tidak pernah terlepas dari amalia yang orang memandang itu pasti dia selamat. Pasti, karena apa? Oh, puasanya Senin Kemis, amaliyahnya, sodakohnya. Tiap hari itu 30 juz, satu Al-Quran selalu khatam. Kemudian dia meninggal dunia. Seorang ulama tersebut itu terkenal itu. Ketika meninggal di hadapan Allah, dia sowan tenggene Allah. Duh Gusti, kula sakniki pun pindah alam ten panjenengan. Ini saya sudah membawa bekal amal-amal saya selama hidup di dunia ini. Hanya ku persembahkan lillahi ta'ala karena jenengan tok Gusti. Tolong terima ini semuanya. Selamatkan hamba. Saya yakin dengan amal-amal saya ini, saya pasti selamat. Dengan rahmat-Mu.
Apa kata Allah? Busuk hatimu. Bohong kamu. Munafik kamu. Kamu tahu, kamu sudah syirik dengan saya. Kamu tahu kesyirikanmu. Apa? Kemampuanmu itu loh. Merasa kamu itu selamat karena amalmu. Kamu ingin kan diselamatkan karena amalmu itu? Waalaikumsalam. Ya minta selamatkan aja sama amalmu itu. Jangan sama saya. Itu amal kamu borong semua ke sana. Yang kamu sandari untuk selamat. Kamu nggak pernah memberikan kepercayaan utuh kepada saya kok minta selamat sama saya. Ya kamu namanya percaya diri. Bukan percaya saya. Bukan percaya Allah. Bukan percaya Tuhan. Ya minta keselamatan terhadap amalmu itu. Jangan sama saya. Kamu itu lebih percaya diri ketimbang percaya saya. Kamu itu lebih percaya amalmu ketimbang percaya saya. Wah, bedah saja hatimu itu. Tanyain hatimu. Yang jujur. Saya itu tahu kedalaman kolbumu. Hatimu kayak apa. Gerakannya kayak apa. Bisikannya kayak apa. Saya itu gak pernah lepas loh ya. Memantau kamu. Kamu tahu syirik setetes titik noda tidak selamat. Kan sudah saya bilang. Setitik noda tidak percaya saya. Tidak akan selamat. Malaikat bawa ini. Ya ahli ibadah. Masukkan ke neraka. Busuk hatinya. Minta diselamatkan karena amalnya. Gak percaya saya. Gak pernah ada akad rasa percaya utuh kepada saya. Cacat imannya. Dia gak pernah percaya sama saya. Tuh Gusti ini saya mohon maaf. Sudah bawa sana. Ya disandari itu saja yang suruh menyelamatkan. Jangan saya. Saya tahu hatimu itu. Sandaran-selandaran selain saya sudah saya bilang. Pasti tidak selamat setitik noda itu. Gayanya kamu itu minta diselamatkan saya. Tapi rasa percayamu cacat karena amalmu sendiri. Karena kelakuanmu sendiri. Yang kau pupuk lebih besar rasa percayamu, amalmu itu ketimbang rasa percaya utuh kepada ya saya. Nyebutnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya engkau saja ya Allah. Allah tok cukup ya Allah yang menyelamatkan. Kenyataannya amalmu yang kau sandari. Itu toh yang kau harapkan. Tanya aja hatimu itu. Kenapa sekarang zaman sekarang itu lebih percaya sama amalnya? Gak percaya sama Tuhannya. Hilanglah semua. Lunturlah iman. Lebih percaya bacaan. Oke, sebelum dilanjut. Keyakinan kepada Allah. Tapi ya nggak apa-apa. Ya keyakinan sedikit Pak Iwan supaya tidak ngelantur. Keyakinan itu ada 3. Mengucapkan, yakin dalam hati, diaplikasikan dalam amal perbuatan. Menurut definisi iman menurut Ikhwan ini, apakah orang bisa beriman tanpa beramal? Artinya gini, Anda tadi sudah mengucapkan lillahi ta'ala, tetapi bersandar lagi kepada amal. Kok begitu? Artinya gini, ini standar ganda saudara Kiwan. Kalau sudah
wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi inni hanifa muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu ana awwal muslimin. Kalau sudah begitu konsisten dengan apa yang diucapkan, itu namanya tidak bersandar kepada, artinya amal itu sebagai aplikasi dari iman. Aplikasi dari iman itu amal, tetapi bukan amal itu yang menyelamatkan. Allah jualah yang menentukan. Kalau sudah lillahi ta'ala, karena Allah semata, apa bukti bahwa Allah semata? Kita tidak pernah hitung berapa nilai pahalanya sholat kita tidak pernah hitung berapa nilai pahalanya sedekah kita, tidak pernah hitung-hitungan kepada Allah, karena kita tidak mampu punya nikmat Allah. Satu helai rambut saja kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah. Lantas menurut Pak Iwan, orang-orang seperti apa yang selamat? Orang-orang yang memberikan kepercayaan utuh. Kalau tidak bersandar untuk artinya amal ini aplikasi dari iman. Ya, silakan saudaraku. Artinya gini, jangan juga dipukul rata bahwa semua orang itu bersandar kepada bukan lillahi ta'ala. Jangan juga seperti itu. Bagaimana mengetahui hati seseorang? Siapa yang tahu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan ya, Pak Ikhwan ya. Siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menyalahkan juga tentang Pak Ikhwan, cuman begini Pak Iwan, mohon maaf ya sebelumnya Pak Iwan ya. Oh ya, enggak apa-apa Mas Andi. Yang saya percaya itu kan mungkin perjalanannya Pak Iwan, mungkin sebaiknya begini, beriman itu karena juga kita beramal, perbuatan, syariat juga itu. Cuman keyakinan mungkin tetap pada Allah, semua kita sandarkan kepada Allah. Mungkin seperti itu Pak Ikhwan ya. Maksudnya, atau gimana? Maaf, saya mute tadi kepencet. Maksudnya begini. Rasulullah sebelum melakukan syariat itu, awaluti ma'rifatullah. Kenali dulu siapa yang disembah. Namanya iman. Kenali siapa yang kita percaya dulu. Biar apa? Biar tahu yang kita sembah itu bukan tembok. Biar apa? Biar tahu yang kita berikan kepercayaan keselamatan itu jelas siapa yang kita sembah itu. Oh itu Tuhan, itu Allah. Kita bisa sharing-sharing sama Tuhan. Kita bercengkrama di dalam. Di dalam apa? Di dalam Baitul Ma'mur, di dalam Baitul Muharram, di dalam Baitul Maqdis. Membicarakan iman itu tahu letak dekat dan jauhnya hati kita kepada Allah. Membicarakan iman itu kita tahu tolak ukurnya, kita itu jauh atau dekat dengan Allah. Posisi kita itu jalan atau berhenti atau hanya duduk semata, tahu pemandangannya sekitar gitu aja. Loh, ditanya iman, loh kamu sudah dekat apa belum sama Allah? Ya nggak tahu, loh kok nggak tahu membicarakan Allah. Ya, artinya kan begini Pak Iman, syariat juga kita jalankan supaya tetap beramal dalam kondisi beriman kan seperti itu Pak Iman ya, Pak Ikhwan ya. Iya. Dan mungkin juga terkait sama syahadat juga seperti itu, yang mengucap ini roh, yang berbicara roh, namun jasad kan bersaksi, ucapan ini kan bersaksi juga. Nggak boleh dipisah-pisah Pak Iman, mungkin seperti itu yang dimaksud Pak Haji. Silakan dilanjut. Oh ya. Ya nanti jenengan semua kalau sudah dibuka hatinya tentang keimanan nanti baru tahu. Yang dibuka hatinya ya yang saya garis bawahi. Kalau belum dibuka hatinya nanti ya berkutatnya pada Baitul Maqdis, perasaan. Loh kok bisa? Iya, saya itu dulu perjalanannya kayak gitu. Loh apakah sekarang kamu nggak melakukan syariat? Tetap melakukan guys, tenang saja. Tapi akarnya iman itu loh.
Ngomongin Allah itu udah nggak ngelindur, langsung terhubung dengan siapa yang kau percaya. Ngomongin Allah itu bukan nggak sadar, langsung terhubung dengan Dia. Ngomongin Allah, tahu posisi kita ini lagi berjalan ke jalannya Allah, bukan hanya duduk belakang. Mohon maaf. Kan kita tahu posisi jauh atau dekatnya kepada siapa. Mohon maaf Pak Ikhwan. Kalau yang orang sudah mengenal Sang Maha Kholik, Sang Maha Kuasa, menyebutnya bukan Allah. Bukan Allah. Ini sangat adabnya kurang dengan sebutan itu. Orang yang sudah mengenal Allah betul-betul itu adabnya kurang. Menyebut Muhammad juga mungkin ya sedikit agak kaku. Menyebut Allah ini aja agak apa ya. Ini kan apalagi kalau di Jawa ini ada namanya adab. Adab itu sedangkan manggil kepada orang tua kita aja tidak boleh panggil nama. Apalagi ini kepada Sang Maha Pencipta alam semesta, Sang Maha Kuasa. Mohon maaf. Terima kasih. Gini Pak Andi ya, saya juga terima kasih diingatkan. Allah itu sebutan Tuhannya agama Islam. Ini kan kebanyakan yang hadir yang beragama Islam. Pak Andi ini historinya dari spiritual kah atau apa? Atau kejawen atau apa? Saya fakir Pak, enggak tahu ilmu-ilmu Pak saya. Saya cuman adab sopan aja untuk buat orang-orang sekeliling saya atau yang orang-orang yang saya kenal. Saya selalu mendengarkan tausiah itu Pak. Mohon maaf. Ya, tidak apa-apa. Fakir ilmu saya. Ya, Dilanjut. Ya. Ini yang saya maksud, ini kan tadi saya lihat kan, ada yang kopian, ada yang jilbaban, ada yang ini kayak Pak Rohman, ini kan namanya orang Arab. Mungkin saya kira itu Pak Rohman itu kan basicnya kan juga Islam. Terus Kak Nevi ini kan logonya kan N-Nun, berarti saya kira juga Arab. Nggak tahu ya teman-teman yang lain. Ini membicarakan Tuhan yang disebut umat Islam itu Allah, Pak Andi. Jadinya sebutnya sebutan Tuhan itu hanya Tuhan itu kan secara umum. Allah itu mengerucutnya pada sebuah agama yang dipeluk bagi pemeluknya. Maaf Bang, saya mau tanya. Bang Kancil ya? Dari mana? Ya mantap ini, biar umumnya Tuhan gitu loh. Tapi kalau menurut Abang Iwan, kira-kira Tuhan ada, tapi bukan Allah gitu, tapi ada Tuhannya. Tuhan itu ada lah, yang nyiptakan sampean itu siapa? Enggak, karena gini Bang, kan ada mengatakan begini, tiada Tuhan selain Allah. Berarti kan yang menciptakan hanya Allah, bukan Tuhannya. Sebutan di dalam Al-Quran itu dinamakan kalau pemeluk agama Islam itu Allah. Kalau di dalam pemeluk agama Kristen Allah. Dan agama-agama yang lain punya sebutan masing-masing. Bahkan kejawen Kapitahen itu juga menyebutnya yang kuasa. Berarti kalau begitu Abang percaya Allah sama Tuhan itu adalah sama? Tuhan itu sebutan luas. Iya, maksud saya berarti Allah itu Tuhan juga. Tuhan itu Allah, begitu Bang. Allah itu sebutan beragama yang Islam. Yang dimaksud sama siapa yang menghendaki jenengan hidup itu. Makanya tadi kan saya sebutkan siapa yang kau berikan kepercayaan. Kan saya yang kau berikan kepercayaan, yang menghendaki kamu hidup di dunia, yang menitipkan kamu di alam kandungan ibumu, yang memelihara kamu di dalam kandungan ibumu. Nah itu siapa kamu kalau menyebutnya? Karena kita lahir itu bukan procot
ciptaan iblis loh ya, ciptaan setan. Kita ini bangsa manusia. Kita ini bangsa manusia. Loh, bentuknya kita kan manusia, bukan iblis. Bentuknya kita kan bukan manusia, bukan setan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan lanjut Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung saya itu ya nyebutnya Tuhan itu ada yang bilang apa? Kalau bakul sayur, wes apa jare sing ngecat lombok. Wes apa jare sing maha yang di atas no. Iya, biasanya kalau orang di Jawa itu Pak Ikhwan Iya. menyebut itu ada gustinya, Gusti Allah atau Gusti Kang Moho Suci atau Gusti Kang Moho Pangeran, Kuwasa. ada pangeran. Ya, Ya, itulah. bentuknya Kalau bagaimana? saya sendiri belum berani menyebut seperti itu karena itulah yang disebut hidup Tuhan kita, alif lam lam ha itu. Mohon maaf Pak Ikhwan ya. Lanjut. Iya ya, enggak apa-apa, sebutan itu kan agar ngerti siapa yang kau maksud gitu. Yang kau maksud jelas siapa yang kau berikan kepercayaan. Suatu saat kita meninggal itu siapa toh yang bisa menyelamatkan jenengan kula. Yang jelas yang maha segalanya loh ya. Bukan sifatnya nisbi. Boleh saya Bukan bertanya, sifatnya Abang sementara, Ikhwan? bukan sifatnya rapuh yang kau berikan Boleh. kepercayaan. Ada Tuhan itu bernama Allah, tetapi ada tempatnya kepada hamba. Nah, Silahkan jawab. hamba dan Allah itu berbeda. Hamba itu makhluk. Kalau Allah itu sebutan Tuhannya orang Islam. Di situ udah beda konteks hamba dengan Allah. Tapi Bang, tapi setiap konteks berbeda-beda dan setiap agama maupun yang lain pun itu di dalam satu agama itu tidak ada yang nyebut Tuhan, Bang. Ini kan Tuhan ini kan secara umum. Jadi kalau misalnya kayak Bali Sang Yang Widi, terus kalau Kristen begini kan begitu, nggak ada yang bilang Tuhan gitu, Bang. Oh ya nggak Setiap apa-apa. Yang satu penting yang agama dimaksud itu dia paham yang menyelamatkan dia suatu saat ketika dia meninggal. Itu kan hanya sebuah ikon tuh. Iya. Ngerti yang saya maksud Bang Kandi ya? Bang Kandi apa Bang Kancil ini? Kancil. Bang Kancil, Bang Kancil. Ah, Bang Kancil. Oh, teman saya itu banyak yang kejawen. Terus saya bilangnya cuma apa? Siapa yang kau percaya bisa menyelamatkanmu nanti setelah meninggal? Udah itu aja dia udah paham. Yang menyelamatkan saya yang jenengan ajarkan kemarin Pak. 3 itu. Apa? Ya menghendaki saya hidup. Oh, yang menghendaki kamu hidup siapa? Yang jelas bukan setan loh ya, tak bilang. Oh iya, yang menghendaki saya hidup itu pasti yang maha kuasa. Wah, udah paham itu anak-anak itu. Yang menitipkan saya di dalam kandungan ibuku. Yang jelas bukan setan yang menitipkan kamu ya. Itu yang kau percaya loh. Nah, suatu saat kau kembali kepadanya. Siap Bang. Terserah kamu nyebut apa. Yang penting kamu paham yang kau maksud adalah yang diberi kekuasaan. Iya, dalam begini loh. Tapi Iwan ini Muslim ya? Muslim ya Iwan? Sebentar. Adapun seseorang mempelajari Ini saya sudah waktunya ngajar. Ini santri saya sudah datang nih. Bisa dilanjut dengan Pak Urip ya. Halo Pak Urip. Nggih, Bang Iwan. Ya gitu teman-teman ya. Saya turun dulu ya. Terima kasih waktunya Kak Nevi. Iya. Nah, saya waktunya ngajar di sekolahan. Nggih. Ye, mohon maaf lahir batin Pak Ikhwan ya. Pak Ustadz, monggo. Teman-teman. Aku juga sambil kerja ini, bikin onde ini. Ya monggo Bang Andi atau siapa itu biar diskusi dulu. Aku juga bikin onde ini. Itu. Sama-sama aja. Jawaban semua. Sama-sama ngasih pengetahuan.
Saya tidak tahu apa-apa, saudara. Kenapa kata Pak Ikhwan itu kenapa tadi aku nggak dengerin? Meeting. Ya, gimana Bun? Pak Mana, Bun? Ikhwan itu kenapa ininya kenapa gitu? Kok berbeda? Bukan berbeda, maksudnya dia ini suruh Allah semua, yang maha kuasa semua, gitu loh Bun. Istilahnya kayak apa ya ini, amal ini kayaknya mungkin ya Ruth. bagaimana ya? Ngomongnya Ruth. Ruth. Iya, Kalau amal itu kan semacam perbuatan. Kalau amal kalau menurut saya. Jadi di mana kita sebenarnya punya begini. akan dibalas. Di mana tempat kita beramal kan begitu. Iya, sebenarnya begini, sebenarnya masuk, cuma tidak dijelaskan secara detail bahwa beramal ini tidak usah diakui. Nah, seperti kita zikir itu tidak usah diakuin kita yang berzikir. Sulu apa itu Iya. kita lepaskan Sholat semua seperti juga, itu. loh. sholat juga. Itu katanya Nah. tebu ireng dia nggak jadi tebu ireng Jombang. Ya itu kurang detail. Jadi Pak Rahman ini ya mungkin tidak masuk di dalam apa ya? Ya penjabaran Ini, tidak masuk. kita kan sama-sama menjalankan syariat, sama mengenali ma'rifat. Artinya digabungkan saja seakan-akan kita ini subhanallah baru anak TK ya. Artinya gini saudaraku, Allah juga menitipkan ilmu kepada hambanya ini, hamba Allah ini sedikit. Tapi wah, saya percaya bahwa keselamatan itu adalah atas rahmat Allah. Tetapi menurut Adi Hidayat, apa yang mau dirahmati kalau tidak ada amal ya, tidak ada akhlak, tidak ada hablum minan nas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang, karena Waalaikumsalam warahmatullahi karena keselamatan itu kan kembalinya sama diri kita sendiri. Betul. sebagai umat Islam, saudaraku, kita kan begini, makanya syariat itu tidak boleh juga ditinggalkan. Ada tuntunan. Cuma tuntunan itu, saya sepakat dengan Mbak Andi bahwa jangan bahwa karena amal Anda merasa Anda hebat, tidak. Tetapi kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Sama sekarang kita semua puasa kan, insya Allah. Ya, semua puasa yang muslim ya, yang tidak muslim ya boleh tidak puasa. Jadi pada saat kita puasa ini kita kan tidak pernah hitung-hitungan berapa sih nilai puasa saya, berapa, itu kita melaksanakan saja, urusannya nanti urusan Allah gitu. Begitu pemahaman saya. Penilaian. Iya. Yang saya simpulkan sedikit begini ya. Itu tadi tuh mungkin Mas Ikhwan itu ranahnya itu loh. Nah, ranahnya itu di dalam. Nah, jadi dia itu ranahnya di dalam. Yang tahu kan diri kita. Kita itu masih mempercayai diri kita, amal kita, atau yang lainnya kan yang tahu diri kita gitu loh maksudnya. Ranahnya itu ranah di dalam, Pak. Jadi kan kita kan tahu itu loh. Kalau ini saya melakukan ini pasti menyelamatkan. Ya makanya kan di situ dia itu hatinya. Allah itu tahunya di dalam hatimu. Di dalam tujuanmu itu apa? Nah itu yang saya tangkap tadi itu. Maksudnya itu Orang tidak akan pernah beramal kan begitu. Sekalipun kita bilang amal ini harus
benar-benar tidak harus mengharapkan, tetapi dalam batin kita itu pasti mengharapkan kan begitu. Sama artinya kalau kita beramal tentunya kita mengharap selamat dari Yang Maha Kuasa kan begitu, dari segala halnya. Kita berharapnya selamat untuk balasannya. Kalau saya sih begitu. Ya, mungkin tidak semua juga seperti itu. Mungkin bagi saudara kita yang sudah nyampe, itu tidak ada harapan. Harapan-harapan itu dihilangkan. Nah, seperti sholat, zikir, apa segala sesuatu perbuatan itu, beliau-beliau itu tidak mengakui. Ya masih Kalau tadi berilmu. Bang Ya, Andi, gini. Bang itu masih berilmu, masih punya. Nggak apa-apa Bang Andi, biarin aja. Ya, kalau masih merasa punya, masih merasa punya ilmu, masih merasa memiliki segala sesuatunya, ya tidak apa-apa. Di situ tidak apa-apa. Memang dalam perjalanan itu kan seperti itu. Dulu saya sholat yang mengharapkan surga. Apalagi orang tua saya nyuruh sholat biar masuk surga. Wah ya rajin saya. Habis asar kelanggar. Lari-lari sudah, apalagi kalau bulan puasa. Bawa Ya, rantang kita nambah ke masjid itu. beramal Sahur. nanti dapat pahala Gunung Hud ya. Iya, supaya dapat surga itu kalau puasa itu nambah malam itu. Jadi sahurnya di masjid. Dulu saya itu mengharap surga. Nah, dalam perjalanan itu kita mengetahui, akhirnya kita menghilangkan sesuatu yang merasa bukan diri kita, bukan diri ini yang melakukan. Nah, disitulah akan datang keikhlasan itu. Mungkin seperti itu, saudaraku. Terima kasih. Monggo. Ya, bagus juga Bang, ya cocok lah. Cuma Bang kan gini, kalau aku sih pribadi Bang, saya suka sholat, saya suka beramal juga. Tapi terus terang Bang, saya nggak bisa untuk membohongi diri sendiri. Walaupun saya baru belajar sholat, tetapi saya pasti ada bentuk rasa ingin balasan. Nggak tahu balasan itu apa. Intinya saya rasa kita semua pasti untuk mengharapkan harapan itu. Begitu ya, sama halnya kita sholat dari kecil bahkan sampai kita mati pun gitu, tetap sholat karena kita mengharapkan sesuatu tadi itu, ataupun surga misalnya, keselamatan gitu. Jadi kalau saya sih nggak gini orangnya, jadi terus terang gitu, fair lah gitu. Karena Iya, kita tidak lihat apa-apa dari itu. sehari-hari lah Bang, kita sehari-hari aja kita mengerjakan sesuatu aja kita harus mengharapkan imbalan kan begitu. Misalnya kita kerja begitu. Itu tidak apa-apa bagi sampean, bagi perjalanan sampean masih di situ. Tapi jangan dibilang semua. Enggak semua Bang, ini pribadi saya. Ya, pribadi sampean enggak apa-apa di situ. Kalau semua ini ada yang sholatnya itu untuk alam semesta, untuk kehidupan, untuk orang banyak. Sholat ini ada yang untuk orang banyak, bukan untuk pribadi saya. Iya. Supaya adanya cahaya, ruku ini supaya ada angin, sujud supaya tetap ada air, tahiyat tetap ada tanah. Ini kan untuk alam semesta kehidupan. Jadi tidak mengharap segala sesuatu imbalan. Hanya ini perintah, kewajiban. Namanya kita di sini ini menyampaikan Rahman Rahimnya, menjadi kepanjangan tangannya, ya seperti itu. Kalau saya, Ya. mungkin seperti itu, saudara. Monggo dilanjut. Monggo yang lain. Ya, sedikit. Syariatnya begini, "Famay ya'mal miskala sarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Artinya apa? Allah juga mengatakan dalam syariatnya, kalau kita bersyariat ya, "Wa may ya'mal miskala sarran yarah." Jadi barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar atom, niscaya juga akan melihat balasannya. Jadi kalau kita kembali ke syariat, sang kancil, si kancil ini juga tidak salah. Ada dalil yang dipegang. Tetapi sebaiknya jangan menjadikan, sebaiknya begini, peningkatan pengetahuan tentang Sang Maha Pencipta Halik itu memang awalnya kita, ya kalau saya berjamaah 27 kali lipat,
dan lain-lain sebagainya. Itu kalau sudah hitung-hitungan begitu itu tidak. Nah, itulah yang bahaya. Kenapa? Karena nikmat Allah yang kita oksigen saja kalau kita 1 menit itu kan kita napas 16 sampai 20 kali. Setengah liter 1 kali isap. Kemudian 1 menit ya. Berarti kita 8 sampai 10 liter. Kali 1 jam kali 60 kali 24 jam kali bulan kali umur. Kira-kira berapa yang mampu kita bayar? Nggak bisa. Baru 1, baru oksigen. Belum mataharinya Allah, belum apa yang tumbuh dari tanah dan sebagainya. Maka tidak mungkin kita mampu membalas nikmat Allah dengan amalan-amalan kita. Untuk itu makanya kita mengharapkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah dengan amalan yang kita laksanakan. Seperti itu Kancil. Barangkali Mbak Andi mungkin bisa menambahkan. Nggak bisa Pak Haji kalau kita ini barter sama Tuhan itu. Nah kita ini siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi Begitu. wabarakatuh. Nah, segala sesuatu kan sudah digratisin di sini. Angin ini nggak usah beli, air nggak usah beli juga. Di sini tinggal mandi, gali sumur ada. Kalau beli selama hidup ini berapa sudah? Kok minta imbalan-imbalan? Udara ini, matahari yang menerangi, bulan malam ada, semua segala sesuatu ada di sini. Apa yang kurang? Nikmati, syukuri, coba dinikmati. Coba dilarang hirup udara ini 5 menit aja, tidak susah kita. Kalau ngajak hitung-hitungan, tidak boleh hirup udara 1 jam. Baca hitung-hitungan, mampu ndak? Kalau beramal apa yang kita amalkan, apa kita ini, kan seperti itu. Apa yang kita miliki. Waalaikumsalam. Sedangkan darah daging, kulit bulu punya ibu, otak otot tulang sumsum punya bobo, pendengaran, penglihatan, penciuman, pangrasa punya Rasul, sirah. Saya itu punya Allah. Coba dicari dulu siapakah diri saya ini. Betulkah saya ini bisa memberi? Bukan, kita sebenarnya memberi ini. Bahkan kalau memberi kepada orang lain itu cuma menyampaikan saja, kita melewati tangan kita aja. Yang memberi siapa? Sedangkan membuat daun sirih aja tidak bisa, kita mau bikin beras. Apa alatnya? Cuman berusaha kita supaya dapat beras. Bisa memberi orang kita. Memberi orang dari lewat tangan kita. Sebenarnya bukan saya yang memberi ini. Kok saya mampu memberi ini dari mana? Orang saya tidak bisa apa-apa. Tidak mampu apa-apa. Dan seperti itu. Kalau masih merasa punya, merasa berkehendak ya. Memang agak susah. Segala sesuatunya bukan kita, bukan diri. Mau zikir, mau suluk, mau apa. Jangan buka diri. Hilangkan keakuan. Berarti Pak Rahman, kalau yang membantah juga kan dalam peyakunnya juga. Yang nggak tahu juga dalam peyakunnya juga kan gitu. Jadi bagaimana kita meraihkan aja lagi. Yang tahu nggak tahu kan dalam peyakunnya juga. Cuma kita sebagai ini meraih.